Seperti apa antara MBR dan juga Victim 365, dan ini dia match pertama hari ini, game yang pertama Bung Ijal. Yo, teman-teman langsung ramaikan kolom komentar dengan dukungan-dukungan fantastis bombastis kalian semua. Jangan lupa juga menggunakan hashtag dari tim kesayangan kalian, hashtag Mike Beast Reborn, apa itulah? Mike Beast Reborn. Dan ini dia, kita lihat dari arah Dragon Lane-nya sendiri dari Galio sudah bertemu dengan seorang saya, sementara Lucian ditemani dengan seorang Set di sana. Kita tahu sendiri dua champion yang punya durability sangat tinggi, dan Set lebih diunggulkan dengan banyak crowd control yang dia miliki. Dan itu dia Haymaker juga Flicker, tembakan gitu saja cukup menguras HP dari seorang Lucian tadi. Beberapa win over juga dikeluarkan, dan kali ini sudah ada pergerakan yang dilakukan oleh seorang Onion King ke arah tengah. Kasadinya tadi mundur sedikit beberapa langkah untuk melihat pergerakan yang terjadi, sehingga dia harus sedikit berhati-hati untuk kali ini. Yap, ini bakal berhati-hati banget karena MBR mau nggak mau buat di bagian early-nya harus pressure di bagian mid. Karena Kasadin weak point ya, alias kondisi paling buruknya adalah di bagian early, dan ini dia dari arah Onion King ya sudah mulai menginvasi daripada satu blue buff yang dimiliki oleh Victim. Ada Idrus juga di bagian bawah yang masih ambil scuttle, yang mungkin masih belum menyadari sih. Tapi ini dia satu call dilakukan oleh seorang Kasadin ya, seorang Fly Arthur masuk ke arah bawah, dan itu dia Haymaker. Tapi Xiaoqi dalam bahaya, langsung masuk dengan satu precision protocol. Masih belum cukup saja, tapi ternyata Kasadin, oh my god, Fly Arthur mendapatkan double kill di menit yang kedua Bung Ijal. Wow, advantage yang sangat-sangat baik sekali didapatkan tentunya oleh seorang Fly Arthur. Double kill, tadi satu engage ke arah bawah Dragon Lane. Tentunya jadi satu hal yang mengagetkan untuk tim dari MBR sendiri. Tidak ada backup juga tadi, sedikit terlambat dari Twisted Fate-nya, sehingga harus merelakan keunggulan 2 kill. Kali ini berarti udah sekitar 1000 gap antara Twisted Fate dan juga seorang Kasadinnya. Ini perlu di garis bawahi tentu untuk teman-teman di rumah juga. Kasadin adalah hero late game, tapi kalau udah menang di early, kita harus sedikit bertanda tanya di sana ya. Itu dia, champion late kayak gini kalau misalkan dikasih makan di bagian early-nya sih bakal kerepotan banget ya. Dan ini jadi satu PR tambahan tentunya untuk MBR, dan gue mengingatkan sekali lagi mungkin dari prediksi gue, kalau misalkan Victim dan juga MBR, mereka harus kuat-kuatan mid lane. Sekali lagi, Fly Arthur dan juga Alves ini dua key player yang dimiliki oleh masing-masing tim, yang kalau misalkan satunya bisa lebih unggul jauh dibandingkan yang lainnya, ini bakal berbahaya banget loh. Betul sekali. Yang tadi gue lihat ternyata mereka memang mengetahui apa yang akan dilakukan oleh MBR. Dia bakal nunggu Twisted Fate-nya sampai level 5 supaya ngelihat nanti Twisted Fate-nya bisa ganking ke arah bawah atau atas. Dan mereka mengantisipasi itu dengan sangat baik. Mereka ganking duluan sebelum level 5, sehingga advantage yang didapatkan oleh tim Victim lebih dulu dibandingkan MBR. Itu artinya Victim berpikir 2-3 langkah ke depan dari MBR sendiri. Tapi kita lihat sekarang sudah ada Seat of Endurance, terkena satu orang tadi di sana. Seorang Setnya, tapi masih bisa bertahan. Kali ini dibuka begitu Honey Fruit untuk dimakan oleh seorang support dari MBR. Ricket kali ini, hahaha. Namun sepertinya masih tidak terjadi pertukaran kill lagi kali ini, karena memang pressing yang dilakukan oleh tim dari Victim masih dapat ditahan oleh tim MBR sendiri, karena memang tidak ada wave yang masuk juga ke dalam tower tadi. Betul. Di situ nggak ada wave yang masuk, otomatis bakalan coba sedikit ketahan juga. Tapi dari sisi mid lane-nya bisa gua katakan Fly Arthur buat satu champion hitungannya melee mungkin untuk ngelawan Twisted Fate yang range kayak gitu, tapi masih berani buat lewat river. Ini jadi satu tanda tanya besar sih buat satu upaya ganking yang harusnya dimiliki sama MBR. Tapi ini dia bakal ada satu Destiny juga masuk, 3 melawan 2. Bahkan sekarang Victim masih mencoba untuk melawan, dan bahkan satu Justice Punch masih bisa memukul mundur. Owens pun datang, masih belum ada satu taunting yang berusaha untuk dilakukan oleh Victim. Tapi Fly Arthur bakal muncul dari semak-semak, mencoba untuk mendapatkan dari arah belakang. Tapi itu dia, satu buah Heroes Interest bakal muncul, tapi ternyata seorang Sideboard yang bakal menjadi korban pertama untuk Victim Esports. Tapi itu dia, satu lagi tambahan, dan bahkan tidak cukup. Oh my god, Face Breaker yang dilakukan oleh seorang Ricket tidak mampu memberikan apapun Bung Ijal. Sideboard dan Ricket udah mati 2 kali masing-masing. Ini jadi hal yang buruk bagi MBR, karena bener-bener dijebol banget ya untuk Dragon Lane-nya sendiri. Ini bakal enak tentu untuk arah Victim, dimana Xiaoqi dan God Gatsby dia udah punya gold yang unggul. Tapi sementara itu kita lihat yang gue bilang tadi, Jace
memang untuk lawan Shen sebetulnya kurang, tapi untuk landing phase-nya sekali lagi Jace tuh bakal menang banget. Dan kita lihat bahkan dari first turret pun didapatkan oleh tim dari MBR, itu jadi satu keunggulan yang sebetulnya memang belum menutupi kerugian-kerugian yang lain. Dan bahkan sekarang lihat dari Dragon-nya pun bakal langsung diambil oleh tim dari Victim sendiri. Dan MBR kali ini bakal menukar dengan satu harga Rift Herald. Masih cukup rugi menurut gua karena 4 kill didapatkan di early oleh tim dari Victim, ditambah dengan Dragon juga hanya ditukar dengan satu dari turret atas dan juga Rift Herald. Tapi kali ini kita lihat sudah ada pertandingan kali The Cooling ditembakkan untuk mengusir para pemain dari Victim, tapi dibalikin kali ini Rift Herald-nya sudah menabrak dari segi turret. Tapi lihat di sana justru malah ada seorang yang kembali hilang. Out kali ini akan beraksi, namun di sana sayanya pun berhasil menculik seorang Ricket, dan ini dia 2 kill tambahan kembali untuk tim Victim 365. Waduh, 6-0, tapi dari sisi turret bisa gue katakan MBR unggul jauh sih. Tapi ini dia Destiny sudah dibuka coba untuk dilawan, tapi kena silence, akhirnya tercancel. Tapi itu dia gold card dilempar, masih saja untuk lompat-lompat, dan juga bahkan Owens pun datang. Spirit Refuge, gak ada harapan lagi. Lari, terbang dan berlari kamu Alves. Dan di bagian atas pun belum ada tekanan yang bisa diberikan oleh MBR. Meskipun mereka punya informasi 2 orang dari arah Victim berada di bagian bawah, Bang. Yes, betul sekali. Tapi kita lihat tuh dari replaynya tadi, sebetulnya dari MBR ketika di Rift Herald-nya udah nabrak turret, harusnya mereka pulang dan gak perlu ada pergerakan ke arah Lucian-nya ya, ke arah sisi dari Tribas tersebut. Tapi ternyata dilakukan juga, Ricket-nya juga udah hilang lagi. Berarti masing-masing dari Ricket dan Sycamore itu udah mati 3 kali. Ini makin bubuk lagi dari Dragon Lane-nya. Ini bukan hal yang bagus tentu untuk MBR. Mereka harus lebih sabar dari sebelumnya karena mereka harus farm dulu ketinggalan gold yang cukup banyak menurut gue dari segi Lucian dan juga setnya. Ini bukan sesuatu yang bisa dibiarkan begitu saja di mid nanti, karena ketika monster jungle majornya udah keluar lagi nanti mereka di fightin mau 5 lawan 5 pun mereka pasti kalah karena 2 orang dari mereka ketinggalan gap gold 3 bahkan dengan Alves-nya sendiri. Iya, ini lihat Flay Arthur udah bikin 2 item, men. Mau masuk sirap Embrace sama Rod of Ages ini udah gede banget bisa gue bilang. Dan satu skenario yang mungkin bisa dimanfaatkan sama MBR adalah manfaatin Haze untuk terus-menerus split push. Dia punya Hull Breaker, dan harusnya MBR tahu kalau misalkan Owens gak bakalan stay terus-terusan di bagian lane-nya. Dia bakalan dalam tanda kutip ya lebih fokus untuk ngebantu teman-teman Victim untuk bisa fight secara jumlah gitu loh, unggul secara jumlah. Tapi ini dia ternyata Ricket bakal mencoba untuk memberikan satu present, tapi itu bakal ketahuan oleh seorang Idrus. Showstopper coba untuk masuk, tapi ternyata hashtag ultimatum yang bakal coba untuk dikurung. Facebreaker tidak bisa melakukan apapun dan hanya melihat kematian temannya saja. Sycamore di bagian belakang, dan di bagian atas pun 2 orang dari arah MBR dengan demolish di tangan berhasil mendapatkan satu inner turret dari arah Victim. Dan bahkan outer turret bagian mid lane yang bakal coba untuk diambil. Owens dengan 1 gold card langsung di Cyclone. Ada 1 lagi Heroes Entrance datang, masih belum cukup untuk mendapatkan seorang Owens, tapi ternyata God Gatsby secara percaya diri langsung maju ke depan. Ada 1 lagi, sebuah tactical sweep maju ke depan, dan precision protokol dengan sangat besar di bagian belakang. God Gatsby dalam bahaya, tapi 2 orang berhasil diamankan oleh Victim. Pertandingan masih berlanjut, fight masih berlanjut juga. Haymaker dipukul mundur, tersisa sedikit lagi HP daripada Victim 365, dan bahkan Sycamore akhirnya bisa membalaskan dosa-dosanya pada early phase dan mendapatkan double kill kali ini. Yes, tadi cukup free hit sebetulnya dari seorang Sycamore-nya kalau misalkan kita perhatikan, dan langkah yang cukup greedy dilakukan sebenarnya oleh Victim 365 tadi. Sebetulnya mereka cukup dengan 1 defensif juga. Tapi tadi lu lihat nggak? Sebetulnya ketika Shen-nya masuk tadi ke dalam, dia bisa nge-town, itu tim dari Victim kayak ngerasa ada call gitu. Ini bisa nih kita buat majuin. Tapi ternyata di sana utility-nya tadi lu ingat sendiri udah keluar banyak juga, sehingga mereka nggak punya utility untuk lama-lamaan fight. Dan kali ini kita lihat Destiny udah keluar juga di sana, tapi Shen masih bisa memblok hal tersebut. Dikejar oleh 2 orang sekaligus, namun ada wave yang membantu sehingga masih selamat kali ini Shen. Tinggal melihat apakah teman-temannya akan melakukan backup terhadap seorang Owens, tapi ternyata enggak. Mereka lebih fokus untuk dapetin Rift Herald kali ini. Tapi kali ini ada 1 Haymaker juga dari seorang Ricket. Ada bantuan tentu
dari teman-teman victim yang lain mengusir para pemain dari MBR kali ini. Referralnya udah didapatkan dan sepertinya selanjutnya akan masuk ke Dragon nih kali ini. Ya, itu keputusan bagus ya. MBR nggak terlalu maksa banget buat masuk ke bagian inner turretnya, Betul. karena memang lihat Owens ini bakalan bisa jadi satu pembalik. Masih ada satu Heroes Entrance juga dari arah Xiaoqi yang disimpan. Mungkin sebenarnya masuk ke arah Mountain Drake yang 5 detik lagi bakalan respawn. Dan ini dia, 3 detik menuju Mountain Drake. Coba untuk memberikan surprise, tapi dengan satu sweeping lens bisa mengetahui posisi daripada teman-teman victim 365. Showstopper maju ke depan dan Xiaoqi dibiarkan mati sendirian di bagian depan sana. Oh my god, Rikit bisa sedikit membalikan keadaan untuk MBR. Sudah mulai mundur, masuk ke arah Mountain Drake. Fly Arthur mencari posisi, damage-nya sakit banget. Rikit gak bisa tahan kayak gitu aja. Owens di bagian mid lane coba untuk datang juga, tampaknya membantu kawan-kawan yang sedang kesulitan, berusaha untuk menarik daripada Mountain Drake supaya reset, dan bahkan reset cukup banyak waktu yang terbuang dan MBR pun kehilangan objektif dan juga waktunya yang berharga. Dan bahkan Owens menjadi satu korban tambahan tampaknya. Tumbal selanjutnya di bagian mid lane, tapi masih bisa sedikit bertahan dan bahkan mungkin Haze bakal dibalikan, dan itu dia Fly Arthur bisa mendapatkan satu poin kill, langsung masuk dengan satu flash dan juga shield of Duran yang sangat-sangat amat cantik dari arah victim. Xiaoqi ada Heroes Interest, ditinggal sendirian, coba untuk mundur dulu tampaknya dari arah victim 365, dan MBR tidak terlalu percaya diri untuk start the fight, Bang Ical. Yes, betul sekali. Itu artinya kali ini Mountain Drake akan jatuh kembali ke tangan seorang victim setelah melihat tadi zoning yang dilakukan oleh mereka sangat-sangat baik sekali. Sebetulnya ada sedikit miss di sana, di mana ketika Mountain Drake restart, dia ngelihat ada Owens di tengah, mereka tergoda untuk ambil Owens-nya, tapi ternyata backup dari Xiaoqi-nya juga bagus banget di situ, sehingga dari seorang Fly Arthur-nya juga bagus. Fly Arthur-nya juga bagus. Ketika dia melihat Owens sedikit kesulitan di sana, Fly Arthur segera dari arah pit Drake ke arah tengah, Jace-nya hilang. Dan langsung dimajuin lagi tadi sama seorang Xiaoqi-nya juga. Mundur 10 langkah tentunya dari arah pit Drake. Sementara itu meninggalkan seorang Idrus di area Mountain Drake-nya sendiri. Dan itu satu zoning yang menurut gue sangat cantik sekali. Ya. Langkahnya efektif banget, gak banyak tingkah dan langsung bisa mukul MBR bener-bener ke intinya banget gitu kan. Betul, itu bakal kepukul bang. Apalagi dilihat, Referral bakal coba untuk dibuka di bagian mid lane. Waduh. The Killing juga dibuka terlalu cepat. Menurut gua Sycamore udah nggak punya satu tambahan damage lagi untuk menahan daripada satu Referral, tapi ternyata masih bisa. Demolish coba untuk di-charge, bakalan kembali lagi. Dan Xiaoqi mencari posisi dan bahkan inner turret harus tumbang tanpa banyak perlawanan dari arah MBR. Rikit coba untuk diplo, dan juga Alves sudah mulai ketahuan posisinya. Satu ward yang bagus banget dari area MBR, jungle-nya udah mulai kebuka semua. Victim gak bisa terlalu main-main, tapi itu dia satu lagi tambahan damage. Coba untuk dimasukin dengan Cyclone, ternyata cukup terkunci posisi daripada Xiaoqi dan bahkan ke-cancel daripada Heroes Interest-nya. Reset ultimatum mengunci bayangan daripada seorang Onion King. Tapi ternyata coba untuk masuk dengan Showstopper, hanya memberikan nyawanya. Gargoyle yang dibuka, masih coba memberikan damage, tapi ternyata Fly Arthur terlalu sakit. Sat, blang bling, langsung dapat banyak kill saja tampaknya. 4 orang dari arah MBR sudah tumbang, Bung Ijal. Wow, padahal tadi satu tarikan yang bagus dari MBR, di mana dari seorang Onion King masuk, yang dari tadi sebenarnya gue pengen bilang, gue gatel banget, gue gak ngeliat Cyclone dari Onion King ada gitu. Gue gak ngeliat Cyclone krusial dari Onion King sendiri. Dan tadi sebetulnya adalah langkah yang sangat baik. Di gang sempit ada Cyclone masuk, di sana di follow up juga sama gold card-nya dari seorang Alves. Dan itu menurut gue udah satu combo yang sangat baik. Di belakangnya juga Sycamore udah siap Lucian-nya. Tapinya lagi Xiaoqi luar biasa banget. Dia 2 kali ngasih backup yang baik banget. Dan setnya juga tadi seorang Rikit harus hilang duluan. Itu yang bikin tim MBR kocar-kacir, kepukul mundur. Dia hilang 4 orang juga karena di sana dari seorang Fly Arthur-nya benar-benar bebas banget. Ditambah satu tower juga hilang. Jadi kayak malah jadi rugi bandar banget gitu. Iya sih, rugi juga ya buat MBR jadinya ya. Tapi ini dia lihat Fly Arthur udah pede banget maju ke depan itu, tapi harus hati-hati. Karena misalkan face breakernya bakalan connect masuk ke arah Fly Arthur, ini bakalan jadi bencana banget untuk victim. Betul. Coba buat ditahan. Ternyata masih bisa mencuri satu Red Bramble back.
dari arah MBR. Coba untuk masuk ke bagian inner turret. Rikit sudah sangat low. Haymaker pun dibuka dan bahkan smite pun dilemparkan ke arah gerobak untuk menghancurkan wave daripada victim 365. Tapi ini dia, gerobak sudah mulai datang lagi. Dengan satu the killing, bakal coba untuk clear wave secara cepat. Xiaoqi dari arah bawah. Coba untuk mendapatkan momentum, tapi masih belum dapat satu pun hal yang bisa dimanfaatkan oleh victim 365 dan kembali pasif tampaknya. Dan langsung dipukul mundur Haze. MBR gak bisa melakukan apapun untuk menahan daripada gertakan yang diberikan oleh victim, Bang. Yes, dan kali ini kita lihat wave yang bisa ketolong cuma di arah bawah doang, tapi kita lihat udah ada satu hextech ultimatum kali ini ke arah para pemain dari MBR. Tapi satu orang harus hilang. Itu Rikit ternyata set of endurance, tapi ternyata terlalu cepat dilakukan sehingga dia harus meregang nyawa kali ini dari Xiaoqi-nya. Lucian, Psychborn-nya di sebelah kanan terlalu free hit, harus mundur terlebih dahulu karena di depan sana sudah ada yang siap untuk masuk dengan satu Rip Walker ya. Dan itu dia seorang play Arthur, tapi sepertinya terlalu kuat dari MBR sendiri, masih menyisakan 3 orang. Coba buat ditaruh ke belakang lagi. Itu dia play Arthur dengan kecepatannya kali ini, bahkan 2 orang ditumbangkan dan hilang semuanya. MBR harus tunduk ke arah victim di match pertama kali ini, Jasar Carlos. Waduh, menit 16 kena ace dan bahkan inhibitor ternyata terbuka dan tanpa basa-basi victim gak buang-buang waktu langsung membungkus game yang pertama untuk kemenangan victim.